Tugas yang kedua adalah kerjakan sheet yang sudah disediakan. LT merupakan sebuah penghitungan dengan ketentuan jika satu toko transaksi dalam satu bulan, ya, maka scoringnya 1. Terus di kolom grup, oke, sama ya teman-teman semuanya. Jadi ini yang tugas kedua di sini adalah kalau misalkan toko, ini kan semuanya data toko ya. Ini kan semuanya data toko atau data warung ya di sini. Nah, setiap dia itu pernah melakukan transaksi dalam satu bulan gitu kan ya, maka dianggap dengan LT, langganan transaksi gitu ya. Namun kalau misalkan dia itu dalam bulan yang sama tidak melakukan transaksi kayak gini ya, 0, maka secara otomatis dia itu tidak dianggap LT, tidak dapat skor gitu kan ya. Tujuannya buat apa seperti ini teman-teman? Biar tahu gitu kan ya. Misalkan saya sebagai seorang sales punya tanggung jawab area satu kecamatan dan satu kecamatan ada 100 warung di bawah saya gitu kan ya. Nah, analisa ini itu akan bisa melihat gitu seberapa banyak warung saya dalam satu bulan itu yang transaksi. Jangan-jangan secara data saya memiliki 100 warung tapi yang transaksi sebenarnya 70 sehingga kita sebagai manajer tahu nih 30 ini harus kita apakan. Mungkin kita harus evaluasi sales kita karena kunjungannya kurang tepat atau perlu kita yang follow up ke tokonya langsung gitu ya. Nah, maka teman-teman yang perlu kita lakukan adalah sebelum kita membuat ini ya, menganalisa menggunakan pivot table, kita harus garap terlebih dahulu. Ya, kita bersihkan terlebih dahulu beberapa data yang tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita langsung buat gitu kan ya, hasilnya pasti nggak valid. Kenapa kok bisa seperti itu? Contoh ya, teman-teman, ini saya bikin di sini gitu kan ya. Nah, nanti kan kita akan pivot table. Kalau biasanya pivot table yang tadi di sini itu defaultnya menggunakan sum. Kita akan ganti menggunakan count dengan cara seperti ini ya teman-teman. Field settingnya kita akan ganti dengan count. Namun kalau misalkan datanya tidak kita olah, langsung kita counting, otomatis hasilnya nggak valid. Contoh saya counting manual dulu. Ya. Oke. Maka antara toko yang transaksi dengan yang 0 transaksi itu tetap akan terhitung. Hasil kita pasti nggak akan valid. Maka caranya seperti apa teman-teman? Kita harus hapus terlebih dahulu angka 0-nya. Jadi sel-sel yang berisi angka 0 itu harus kita hapus. Oke ya. Caranya seperti apa? Kita menggunakan ini ya. Replace seperti ini. Terus find what? Kita akan cari. Ya, cari apa? Angka 0. Lalu jangan langsung di sini. Kenapa? Kalau misalkan di sini teman-teman langsung replace, maka apapun yang ditemukan oleh Excel berupa 0 maka akan dihapus. Kita langsung coba aja ya. Termasuk yang ini 10 juta ini akan dihapus gitu kan ya. Maka hasilnya nggak akan valid. Nah, jadi nggak valid ya teman-teman. Tapi ya, saya akan Ctrl Z. Yang kita mau itu adalah hanya sel yang berisi 0 saja. Maka caranya seperti apa teman-teman? Yang pertama kita pilih option, lalu pilih match entire cell content. Jadi kita tuh lagi ngomong sama Excel. Excel tolong cariin sel yang berisi angka 0, maka yang sama persis dengan sel yang hanya berisi angka 0 itu dihapus. Gitu kan ya, kan diganti dengan tidak ada. Coba langsung kita replace, maka otomatis dia akan kosong. Oke, kita eksekusi di tahun 2022 dan tahun 2023. Ini saya hapus saja. Saya pilih, harusnya saya pilih Ctrl H ya. Nah, lebih cepat Ctrl H. Lalu saya pilih replace di sini. Baik, ada data 18.000 yang dihapus. Lalu yang tahun 2023 akan saya perlakukan hal yang sama. Data 00-nya ini akan saya hapus gitu kan ya. Oke, replace. Oke, akan saya gantikan dengan kosong. Nah, teman-teman, gini, kita masuk ke logika yang kedua. Kalau 0 saja tidak masuk hitungan, otomatis ya data yang minus seperti ini harusnya juga tidak masuk hitungan gitu kan ya. Kok bisa ada omset minus? Yes teman-teman, ada istilahnya dalam penjualan itu omset minus. Dari mana? Dari retur. Jadi orang kemarin beli 1 juta, tiba-tiba dia mengembalikan lagi 1 juta, maka jadinya omset minus. Caranya seperti apa teman-teman? Oke, sebelum kita terapkan dalam sebuah data yang besar, kita coba simulasikan terlebih dahulu menggunakan data dummy yang kecil ya. Kita akan tekan Ctrl H, sama kita akan perlakukan hal yang sama seperti yang tadi. Namun kali ini kita akan menggunakan wildcard ya teman-teman. Karena apa? Ini untuk menghapus data yang minus seperti ini, kita harus minta bantuan wildcard. Caranya adalah kita tekan strip atau minus gitu kan ya. Jadi, lalu kita tambahkan bintang.
Maksudnya seperti apa? Jadi kita itu sedang berkomunikasi dengan Excel, sampaikan kepada Excel bahwasanya Excel tolong nih cariin data yang diawali dari minus ya, terus bintang ini mewakili karakter setelahnya minus. Kurang lebih seperti itu penjelasannya ya, teman-teman. Setelah itu kita pilih replace. Oke ya. Nah, ini kalau misalkan kita melakukan hal seperti itu. Namun kalau misalkan saya coba satu kali lagi tanpa ini ya, mencentang match entire cell content, maka yang terjadi adalah seperti ini. Jadi apapun yang ada minusnya pasti akan dihapus, termasuk dari bulan ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kita lakukan hal seperti ini, jadinya adalah kita nggak tahu September ini tahun berapa, ini juga tahun berapa, nggak ketahuan. Sulit nanti untuk narik datanya. Oke, kita terapkan dalam tahun 2022, Ctrl H, terus kita pilih match entire cell content, pilih replace all. Oke. Lalu berikutnya 2023 pun kita perlakukan hal yang sama. Kita pilih replace. Dan close. Selesai. Kalau sudah teman-teman, kita tidak perlu bikin ini ya, pivot satu kali lagi, nggak perlu. Kita cukup menggunakan pivot yang sudah jadi ini aja biar lebih mudah. Terus kita pilih pivot table analysis, kita pilih refresh terlebih dahulu karena ada data yang dihapus. Oke, harusnya dia sudah update ya teman-teman. Setelah itu kita ganti yang tadinya dia itu default sebagai sum, kita akan ganti menjadi count. Caranya adalah teman-teman, banyak cara ya. Pertama, teman-teman klik di sini. Oke, saya ulangin. Pertama, teman-teman klik di tabel yang ingin dirubah. Oke, pilih field setting. Setelah itu teman-teman ganti count. Oke, dia akan menjadi count. Cara yang kedua, teman-teman bisa di sini ya, di bawah sini pilih sum of February, lalu pilih value field setting dan teman-teman ganti count. Seperti itu pun juga bisa. Oke, dan ini kita lakukan satu persatu seperti itu ya teman-teman. Karena ini videonya pasti akan lama, maka di sesi ini akan saya percepat biar teman-teman tidak terlalu banyak makan waktu untuk menunggu saya mengerjakan hal ini. Oke, sampai ketemu di video setelah ini. Oke, dan yang terakhir adalah count. Jadi teman-teman, mungkin ada cara yang lebih cepat untuk mengganti sum ke arah count gitu ya, tanpa melakukan satu persatu. Cuma terus terang sampai dengan saat ini saya masih belum mengetahui. Setahu saya itu harus menggunakan VBA ataupun makro gitu kan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya cara yang lebih cepat daripada yang saya lakukan, tolong informasikan saya di kolom chatting ya, nanti akan saya pelajarin. Oke, datanya sudah jadi. Sekarang kita copy dan kita paste ke tugas 2 seperti ini. Oke, sudah benar. Berikutnya adalah yang tahun 2022. Oke, lalu tahun 2023. Kita copy juga dan kita pindahkan ke sini. Baik, sudah betul semuanya ya. Lalu berikutnya ini adalah growth-nya ya. Cara kerjanya pun juga sama seperti yang di awal tadi. Oke, saya akan perbesar. Di sini kita ketik sama dengan buka kurung, lalu 2022 dikurangin 2021, tutup kurung, dibagi dengan 2021. Oke, itu adalah hasilnya. Sekarang kita copy ke bawah. Baik, selesai. Terus ini pun juga sama polanya. Saya akan paste di sini. Different-nya kita akan hapus. Different di sini akan kita hapus dan di sini pun juga akan kita hapus. Sekarang teman-teman 2023 sama dengan 2023 dikurangin dengan 2021. Oke. Tutup kurung bagi dengan 2021. Oke, jadi ya teman-teman. Different-nya kita hapus. Jangan lupa dia mintanya untuk dijadikan berwarna merah bagi data-data yang minus. Caranya adalah, oke, jadi karena ini dikunci ya teman-teman, ternyata
di tugas kedua ini dikunci, maka teman-teman tidak perlu untuk diberikan tanda bagian merah lagi. Baik, kalau begitu kita langsung cek untuk skor kita. Wow, mantap ya. Sekarang skor kita adalah 10. Baik, itu saja mungkin video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih dengan menggunakan pivot table, kita itu akan lebih mempercepat pekerjaan kita. Seperti istilahnya ya, pivot. Pivot itu kan jalan pintas gitu kan ya. Jadi dengan menggunakan pivot table, kita akan bisa mengerjakan sebuah pekerjaan, terutama analisis data, akan jauh lebih cepat daripada menggunakan cara manual. Karena sebenarnya teman-teman di kasus ini teman-teman juga bisa selesaikan dengan sum if dan juga count if. Namun berapa banyak waktu dan rumus yang harus Anda gunakan gitu kan ya, pastinya lebih lama dibandingkan dengan kali ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan teman-teman mau diskusi lebih lanjut ya dan mau soal yang ini, silakan teman-teman cek di link di deskripsi ya, ambil aja di sana gratis. Dan kalau misalkan teman-teman punya sebuah kasus yang ingin kita bahas sama-sama, langsung saja upload di Google Drive yang ada di sama link deskripsi. Kita akan pecahkan sama-sama. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Salam satu kelas.